Pemateri selanjutnya, saya akan langsung saja undang Bapak Tommy Gunawan Harjana selaku Ketua Bidang Sertifikasi SDM dan Hubungan Luar Negeri. Dan pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan temanya adalah mengenai cara menghitung kebutuhan personil cleaning service. Pada hari ini, apakah Bapak Tommy Gunawan sudah bergabung bersama dengan kami? Yap, Ibu Priscilla. Ya, baik. Halo Bapak Tommy. Hai. Selamat siang. Sudah siang ini ya Pak ya, tapi masih semangat kita siang hari ini. Kalau begitu, waktu dan layar saya persilahkan untuk Bapak Tommy Gunawan Harjana. Ya. Terima kasih Ibu Priscilla Christian. Boleh saya sebetulnya agak parno sedikit ya saya ya, karena ini waktunya begitu mepet ini semuanya sehingga saya nggak tahu lagi nih apa yang mesti di share. Tapi pertama apresiasi dulu lah kepada Pak Salva dan pada para tim penyelenggara atas terselenggaranya webinar ini yang pasti bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua para stakeholder, para business owners dan pada building owners dan lain-lain ya. Oke, tadi Pak Salva bilang jangan kendor ya, udah makan daun kelor. Saya tambahin lagi pada hari yang Kamis ini, mari kita berpikir optimis agar hidup terserap dengan manis dan harmonis ya. Oke, saya mulai dengan presentasi dari Aplindo, yaitu boleh di-share sukses bermitra kerja sebetulnya ya di sini. Tapi nanti fokusnya kepada mengenai cara menghitung kebutuhan personil cleaning service. Sebelum itu ya kita mengertilah pada umumnya tenaga kerja cleaner ya itu kan kurang dihargai, kurang diminati, kurang dimengerti, dan ya sebetulnya juga jadi pilihan terakhir ya untuk para pekerja yang ingin menjadi atau mencari pekerjaan. Tetapi ini karena banyak ketidaktahuan dari teman-teman semuanya ya. Yang mana sebetulnya sebelum sampai ke sana baik bisa kita summary bahwa tugas-tugas kita di gedung-gedung ya, di gedung-gedung yang kita bisa melaksanakan pekerjaan kita, itu kita mempunyai 4 tugas mulia. Yaitu pertama, kita harus menjaga kebersihan. Selain kebersihan, kita juga harus menjaga kehigienisan. Di beberapa tempat, apakah di rumah sakit, apakah di pabrik farmasi, apakah di pabrik food and beverages ya. Nah, itu ada lagi area-area tertentu yang kita harus menjaga agar lokasi steril ya. Itu pertama. Kedua ya, bahwa kita harus menjaga aset gedung. Teman-teman bisa bayangin menjaga aset gedung, berapa nilai gedung? Itu puluhan miliar. Bisa sampai ratusan miliar dan dipercayakan oleh kita untuk menjaganya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadang elemen-elemen yang negatif ya, yang bisa merusak misalnya dari bahan kimia, dari biologi yang biologis lah ya, misalnya itu dari jamur, dari bakteri, algae dan lain-lain ya. Kemudian juga kita harus menjaga karakter dari gedung tersebut ya. Misalnya karakternya ini ada hubungannya dengan green building ya. Misalnya kita harus jaga dinding harus bersih dan bebas dari debu. Kenapa harus bebas dan bersih dari debu? Juga tentu ceiling ya. Karena ternyata debu, ini menurut riset ya yang ada di Jerman, debu menyerap cahaya. Artinya kalau menyerap cahaya berarti tidak terlalu terang. Tidak terlalu terang artinya listrik dimakan oleh para debu-debu ini. Nah, itu kita harus jagain ya. Oke.
Kemudian lagi bagaimana dengan lantai-lantainya. Kita harus jagain juga lantainya supaya jangan kotor, supaya jangan licin. Nah itu nanti ada banyaklah hal-hal yang berhubungan dengan K3-nya yang tadi mungkin belum disampaikan oleh Pak Amin ya. Karena every step we make itu ada SOP-nya, ada work instructions-nya. Di situ pasti ada K3-nya. Nah, itu tergantung daripada di mana kita bereaksi. Apakah itu tadi saya sudah pun terutama yang di rumah sakit itu yang luar biasa sekali sih. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita membantu gedung tersebut agar secara optik gedungnya seksi. Secara optik gedungnya tuh berbranded ya, keren ya. Dari luarnya udah bagus, orang pasti mau masuk ke dalam ya. Nah, kalau udah masuk ke dalam, dia lihat bahwa semuanya bersih, higienis, artinya produktivitas, artinya karyawan yang ada di dalam, tamu-tamu yang ada di dalam akan menjadi lebih sehat. Kita bisa bayangkan menurut riset lagi ya, tugas kita kan salah satunya adalah mencari debu nih, mencari kotoran. Menurut Schweizerischen Institut di Swiss, 1 gram debu saja itu mengandung bibit penyakit sampai 1,5 juta bibit penyakit ya. Apapun itu, apakah bakteri, apakah itu jamur, apakah virus dan lain-lainnya ya. Jadi bisa bayangin ke sana ya. Itu tugas kita semuanya. Artinya petugas-petugasnya mesti yang kompeten. Ini kembali masuknya ke SDM ya. SDM-nya mesti kompeten. Kompetensinya yang seperti apa? Bagaimana trainingnya? Tadi sudah disebutkan, terutama yang di rumah sakit ya. Nah, itu ada jenjang-jenjang dari cleaner tersebut. Ada yang namanya junior cleaner, ada yang namanya senior cleaner, ada yang namanya team leader, ada yang namanya supervisor, ada koordinator. Belum di lokasi-lokasi yang beda. Misalnya di rumah sakit harus lagi di training dengan nosokomial, harus di training lagi dengan P3K, harus di training lagi dengan BHD, bantuan hidup dasar, dengan spill kit, waste management yang berlimbah B3 juga ada di sana. Artinya cleaner kita juga harus dipersenjatai dengan ilmu-ilmu tersebut. Itu ada kos-kos tertentu tentunya ya. Karena ini mempengaruhi. Jadi SDM ini mempengaruhi berapa banyak pekerja yang bisa kita positioningkan di sana ya, yang dibutuhkan. Makin hebat, makin tinggi produktivitas pekerja cleanernya, makin sedikit orang yang kita taruh atau memposisikan di dalam gedung tersebut. Oke, itu dari situ, dari sisi SDM, ya. Oke. Kemudian selain dari sisi SDM, ada lagi nih, bongkar MOU kita dengan para owner gedung atau owner gedung dengan kita. Tadi sudah disebutkan sedikit oleh Bapak Amin dan Pak Daset. MOU-nya tuh apa sih? Apa tugas kami sebetulnya? Jadi ini seringkali kita nih disalahgunakan, dimanfaatkan untuk hal-hal lain. Apabila kami sebagai cleaner, biarkanlah kami sebagai cleaner. Jangan kami disuruh cuci mobil, jangan kami disuruh cuci sepeda motor, ya. Jangan kami disuruh ambil uang. Jadi itu ada tugas yang beda karena di sini ada cleaner only, apakah ada OB, apakah ada messengers, apakah ada gardener, ya. Nah, itu kita bagi lagi dengan saya bagi ini lokasi area ya. Jadi ada 2. Di dalam apabila kita sudah membuat MOU, di dalam MOU tersebut harus jelas tertulis ya. Tugas saya apa? Di luar gedung atau di dalam gedung atau dan juga yang menempel di gedung tersebut. Kalau di luar gedung itu ada penyapuan, lapangan, halaman, mungkin saluran-saluran air ya. Itu beda. Kalau di gedungnya sendiri yang tapi di luar itu saya harus mengerjakan kebersihannya, membersihkan mantel gedung atau kulit gedung. Nah, di situ apabila gedungnya high rise building, maka di situ saya memerlukan tangga, ya, ladder, scaffolding,
gondola sampai rope access, tergantung daripada desain arsitek yang ada di sana. Makin gila, makin canggih bentuk arsitektur gedung tersebut, makin sulit makin sulit dibersihkan, ya makin tinggi kompetensi yang harus saya punya. Artinya, misalnya untuk pembersihan mantel gedung, ya, jadi bekerja dengan gondola atau dengan rope access. Di sana itu ada 3, itu semuanya harus ada sertifikatnya ya, ketinggian ya. Nah, untuk gondola harus ada itu, dan kedua, tapi untuk rope access ini spesial adalah jadi metode dengan tali temali, membersihkan gedung dengan tali temali. Ini untuk yang betul-betul berarsitektur sulit untuk dibersihkan, tapi dengan tali temali bisa terjangkau itu semuanya. Nah, itu ada level-levelnya, ada level 1, 2, dan 3. Level 1 bisa naik turun, tapi juga bisa membersihkan. Jadi ada 2 sertifikat. Level 2 adalah supervisor yang melihat itu semuanya, tapi apabila nanti ada sesuatu hal, dia bisa menyelamatkan, ya. Dia punya kompetensi itu. Dan yang ketiga adalah level yang tertinggi, bagaimana membuat net jaringan-jaringan atau membuat pancangan-pancangan supaya itu talinya semuanya kuat, ya. Oke, itu baru yang di luar gedung. Kemudian bagaimana yang di dalam gedung? Faktor apa aja yang ada di indoor, ya? Good. Kita lihat lagi dari coba kita next ya. Kita lihat dari fungsi gedungnya. Karena apa? Semua pengusaha nih pengen sukses dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan usahanya. Di dalam gedung itu tadi sudah dikupas, sebagian harus ada security, ya, harus ada mechanical electrical, harus ada pest control, harus ada parking. Nah, saya nih bagiannya cleaning nih, ya. Jadi definisi sukses adalah apa bagi Anda masing-masing mungkin beda, tapi buat saya adalah zero accident, zero complaint, diminati, disayangi, ya, orang senang datang ke sana, ya. Next. Jadi inilah kolaborasi kita, ya, yang bisa menguntungkan semua pihak. Jangan salah satu dirugikan dengan ya pengguna jasa atau dengan owner building atau mitra atau karyawan kita. Jangan, karena bisnis adalah apabila semua diuntungkan. Apabila ada 1 atau 2 bagian yang tidak diuntungkan, itu bukan bisnis. Kemungkinan itu cheating, ya. Itu saya bicaranya seperti itu aja. Next. Jadi, owner gedung dan kita perusahaan punya goals masing-masing, ya. Di sini tentu saja ada regulasi pemerintah. Ini saya abaikan karena tadi sudah dikupas tuntas oleh Pak Asri, Pak Arya, Pak Amin Subargus, dan Pak Dasep, ya. Itu regulasi pemerintahnya banyak. Kemudian supporting dokumen HSE itu filosofi perusahaan masing-masing. Yang saya di sini akan mengupas adalah keberhasilan cleaning juga bukan hanya dari manusianya, juga dari fungsinya, tapi juga dari kenyamanan yang nanti, ya, tadi udah ada di sana, goalsnya itu semuanya dapat. Untuk mendapatkan itu, saya juga mesti memeriksa lagi. Jadi menganalisa nih pada waktu survei, ya. Sebetulnya materialnya apa aja sih yang ada di dalam? Karena material ini mempengaruhi apa yang saya harus pakai, chemical apa yang saya harus pakai, peralatan apa yang harus saya sediakan, ya, mesin apa, perlengkapan apa, sampai ke APD apa yang harus saya punya supaya saya bisa bekerja dengan baik dan safe, ya. K3-nya mesti diperhatikan juga tentu saja, ya. Kenapa? Karena ya kalau percuma kalau kita bekerja cepat, bagus, tapi nanti ada kecelakaan. Bandar rugi deh kalau kayak begitu. Rugi ke semuanya, ya. Oke, jadi di dalamnya material apa? Kemudian faktor lainnya adalah luasan, ya. Berapa luas yang ada di sana? Ya, besarannya, ya.
Terus kemudian ada ornamen apa aja yang di dalam yang saya harus bersihkan, ya. Kemudian object to be clean itu dari ceiling. Saya bicara tentang kontrak ya, kontrak cleaning ya, yang tahunan atau 2 tahun atau 3 tahun tergantung dari kesepakatan masing-masing ya. Jadi object to be clean ini kita bukan hanya lantai aja loh, ada dinding dan ada ceiling. Itu yang di dalam. Kemudian ada lagi tangga darurat ya. Di atas ceiling itu kalau saya pecahkan lagi, saya breakdown, itu ada smoke detectors. Itu ada kap lampu, itu ada lampu, ada drop off yang harus saya bersihkan karena pada ngumpet, dia punya kotoran-kotoran di sana. Ceiling fan, tray, grill AC, ya. Kemudian lagi yang di dinding itu pasti ada ornamen-ornamen. Apa aja yang ada ornamen-ornamennya? Ada lukisan, ada, you name it, begitu banyak ya. Itu baru dari dinding, ada logo, exhaust dan lain-lain. Kemudian lantai pula, karena dari jenis lantai itu mempengaruhi peralatan dan mempengaruhi pula SDM, karena di situ nanti dijabarkan scope of work kita ya dari lantai tersebut. Let's say lantai karpet ya atau lantai marmer. Lantai marmer oke, perawatannya biasa awalnya, tetapi mungkin karena trafiknya nanti kenceng, keras, banyak sekali pengunjungnya, itu 3 bulan kemudian udah agak mulai kusam sehingga diperlukan kristalisasi. Nah, dibutuhkanlah SDM yang levelnya cleaning spesialis ya. Nah, jadi level-level itu tuh ada di situ. Tergantung. Jadi kemudian juga dari karpet. Pertama mungkin kita hanya vacuuming tiap hari atau kita spotting kalau ada spot ada kotoran-kotoran, ada stain yang ada di situ. Tetapi kita mesti shampoo karena di bawah, di dasar daripada karpet tersebut itu banyak sekali bulu-bulu yang tidak bisa kita angkat. Itu harus menggunakan mesin yang ekstra, pakai ekstraktor gitu. Ya. Jadi artinya manusianya harus diperlengkapi dengan peralatan yang baik dan benar, dengan metode yang benar, dan chemical yang tepat guna. Ya, jadi dan tentu saja semuanya harus safe. Ya, jangan seperti itu. Jadi saya rasa kalau tentang yang bilangnya tentang yang lain-lainnya mirip ya. Jadi saya sih kepikiran saya nih bahwa kebutuhan personil ini saya ibaratnya nih ya, ini kayak kita perang di Sun Tzu, ada ilmu Sun Tzu ya, ilmu dari Tiongkok, ilmu perang. Perang kita nih melawan kotoran. Ya, jadi kebutuhannya ini ya, Sun Tzu itu kalau tentara perang dia mesti lihat lokasi dia di mana, pegunungan, di lembah, di mana, itu area kerja kita. Ya, jenisnya apa? Ada pasir, tanah, rawa atau apa? Itu jenis fungsi. Mohon izin Bapak, kami informasikan waktunya tersisa 5 menit lagi. My goodness. Oke, kalau begitu saya rasa ini semuanya saya udah jabarin ya. Jadi melawan kotoran itu, tapi yang di situ nanti ada tentaranya ya, ada tentaranya di situ, ada atasan, ada atap prada, pratu, sersan, itu sampai ke jenderalnya itu yang koordinator. Nah koordinator mesti tahu semua, itu harus direkam, every step we make itu semua harus didokumentasikan, yang akan nanti itu dipersembahkan sebagai program kerja kerja kita, laporan kerja tiap bulan. Apa yang telah kami lakukan daily-nya, periodically-nya, ya, apa aja semua yang telah kita lakukan. Mungkin ada lost and found, ya, mungkin ada yang lain-lainnya, mungkin ada training yang kolaborasi dengan security, karena menurut saya cleaner tuh ada di mana-mana di gedung, tapi security tidak. Nah, tolong teman-teman dari Satpam untuk membrief kita, ya bercurigalah kepada orang-orang yang kayak begini. Tolong diajarin supaya kita juga bisa ada additional
nilai-nilai tambah untuk gedung tersebut ya. Nah, apabila semuanya saya sudah jabarkan pekerjaan-pekerjaan itu tiap hari selama sebulan dan dalam berbentuk laporan kerja ya, tolong dibayar dengan baik dan benar, jangan dikurangin. Kalau memang manusianya hebat, maka kita nggak perlu pakai jam-jam lembur, kecuali memang dibutuhkan banget ya. Ini saya tidak bahas karena tadi sudah banyak dibahas. Next. Nah, inilah apabila kita semuanya ngikutin ini, maka gedung teman-teman semuanya bisa bersih, higienis, nyaman. Aset yang miliaran, puluhan miliar itu terawat, efektif dan efisien. Image gedung tersebut akan naik automatically. Banyak tenant yang mau datang ke situ. Itu goals yang harus kita capai. Kurang lebih sih seperti ini. Jadi sinergi yang baik dari semua pihak pasti akan berdampak pada hasil juga. Jadi semua sinergi ya, bukan hanya cleaner aja. Cleaner juga ada hubungannya dengan tadi dengan satpam, dengan mechanical, electrical dan lain-lainnya ya. Oke, next. Oke, jadi ini udah kayak kereta Shinkansen saya nih. Terima kasih untuk ini semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ibu Priscilla, saya kembali lagi kepada Ibu. Ya, baik. Terima kasih pada kesempatan kali ini Bapak Tommy Gunawan Harjana, dan tentunya saya ikut merasakan semangat Bapak dalam mempresentasikan pada kesempatan kali ini ya di sesi yang terakhir. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Suparman, SMKN 2 Pengasih. Izin bertanya kepada Bapak Tommy Gunawan. Selamat siang Pak Tommy Gunawan. Pak, dapat pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, apakah jasa perawatan taman yang ada di lingkungan kantor masuk ke jasa kebersihan? Kalau tidak masuk, lalu ke jasa apa, Pak? Mohon penjelasannya. Baik, itu untuk Ibu Retno ya tadi. Jadi atau Ibu begini, di dalam akte perusahaan kita itu ada scope of jadi kita ambil scope-nya apa aja. Apabila kita pasang di situ ada jasa pembersihan, perawatan, gardening, taman dan kebun, maka kita diperbolehkan. Itu no problem gitu ya. Jadi penyapuan, kemudian penyiraman, penyiraman, siap daun-daun yang tidak baik lagi diiniin. Kemudian mungkin ada nursery-nya kalau itu besar sekali gardenernya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi tips yang saya berikan. Pilihlah tenaga kerja yang jangan anak-anak yang hebat. Artinya hebat tuh dalam arti kata terlalu kreatif gitu ya. Kenapa? Cepat bosan mereka. Karena pekerjaan ini, penyapuan dan yang lain itu pekerjaan yang monoton. Jadi kalau saya di beberapa tempat ya, kita maksud saya kita memberi kerja juga kepada teman-teman yang kurang beruntung. Misalnya tunarungu, mereka juga berhak loh untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu mereka tuh senang banget dengan pekerjaan yang monoton. Ya. Dan kasih kesempatan kepada mereka. Saat mereka dapat gaji pertamanya, sedih sekali mereka. Ya, jadi pekerjakan mereka. Mereka juga punya hak. Dan itu bagus sekali. Mereka jujur, disiplin, dan kalau tidak disuruh berhenti, dia akan kerja terus. Ya, itu yang buat di luar gedung. Good. Kalau tadi ada pertanyaan lagi, tadi saya baca sebentar ya. Saya sekalian aja Bu Priscilla ya. Boleh Bapak, silahkan. Bu Retno dan Pak Wisnu tentang besaran tadi, jadi saking bahagianya sampai lupa saya berapa orang itu semuanya yang harus dipekerjakan. Biasanya itu tergantung daripada kepadatan kantor atau ruangan tersebut. Apabila padat sekali, itu biasanya 500 square meter pun satu orang pekerjaannya, karena itu membutuhkan ketelitian ya. Kemudian terlebih kalau itu trafficnya kenceng, trafficnya tuh high traffic ya. Misalnya itu ada di toko buku misalnya, itu kan high traffic tuh dan banyak rak-raknya tuh. Wah itu sih 500 square meter itu satu orang itu harus.
dibersihin, taruh lagi di raknya, bersihin, taruh lagi. Kemudian ada orang lagi yang jalan, habis dibersihin, kotor lagi karena high traffic seperti itu, ya. Jadi idealnya 500 square meter satu orang. Tetapi kalau itu di perkantoran yang ruangannya besar dan mejanya tidak terlalu banyak, jadi artinya kan objek to be clean-nya nggak terlalu banyak kan? Ya udah, itu bisa sampai 700, malah sampai 1000 kalau ada sampai di gudang, gitu loh. Ya, jadi it depends on area yang mana yang kita serve, ya, yang kita layanin. Kalau areanya makin kosong, ya makin luas lah kita, ya. Oke. Kemudian tadi ada satu lagi pertanyaan tentang dari Atalian ya. Pertanyaan yang 100 orang kalau untuk proyek baru. Saya borong nih Bu Priscilla ya, saya borong semuanya. Gak apa-apa Pak, silahkan, monggo. Oke, kalau 100 orang itu saya nggak tahu ya berapa shift ini pekerjaannya. Kemungkinan karena dia minta ada tenaga pengganti, artinya itu dari Senin sampai hari Minggu, ya. Nah itu kan udah ada yang mana tadi Pak Amin bilang ya nggak bisa kayak begitu. Jadi mesti ada tenaga pengganti itu pastilah bener lah kalau begitu. Jadi hitungan saya itu sekitar 12 sampai 15 orang tenaga pengganti. Ya, jadi hitungannya 100 bagi 3 shift ya, 33 sampai 33 bagi 7 kurang lebih seperti itu. Ya, 100 kalau ada 3 shift gitu ya. Ya, bagi 33 bagi 7 hari. Nah, itulah tenaga penggantinya. Tergantung lagi nanti itu negosiasi lah ya. Tetapi ada lagi satu lagi yang menarik nih ya. Saya pernah punya project. Jadi gini, ownernya tuh sangat manusiawi banget ya, keren banget ya. Jadi pertama kita memposisikan orang awalnya nih misalnya 100 ya. Kita awal 100, kemudian dengan berjalannya waktu karena tenaga kita SDM kita kompeten banget ya, pelan-pelan tuh bisa dikurangin. Nah, pada waktu dikurangin ownernya bilang nggak apa-apa, silahkan nanti uang yang sisanya itu dibagi insentif untuk para SDM-nya. Itu kan luar biasa banget, motivasinya lebih tinggi lagi. Sampai nanti di batas tertentu, pertama kita kurangin 1, kurangin 2. Nah sampai di batas yang optimal, jadi optimal udah nggak bisa lagi. Karena setelah itu ntar banyak yang sakit karena terlalu over ya pekerjaannya. Tapi yang optimal itu seperti yang sudah kita jalankan dan kita kasih insentif untuk mereka. Mereka kerjanya sangat bagus, sangat baik dan profesional lah seperti itu. Ya, kurang lebih sih seperti itu yang kebetulan saya baca nih tadi. Ya, baik. Ada lagi nih Pak dari Bapak Susilo dari Ensefal. Untuk Bapak Tommy, apakah setiap CS atau customer service mendapatkan training sebelum mulai bekerja di tempat baru dan bagaimana bentuk trainingnya Pak? Oh iya, Pak Susilo. Aduh, untuk customer service ya. Tentu saja. Oh iya. Cleaning service. Oke, cleaning service. Bukan customer service. Ya tentu dong. Jadi gini loh. Masa kita dari, mohon maaf ya, dari nun jauh di sana orang yang nggak pernah kenal kloset gitu kan. Tiba-tiba kita lepas begitu aja, nggak mungkin. Itu harus ada training, apakah itu basic cleaning, kemudian ada lagi advanced cleaning, sampai ke spesialis cleaning, sampai ini yang di rumah sakit ini ya, ini kelihatan kan di sini. Nah ini sampai kalau sudah lewatin basic cleaning, advanced cleaning, sampai ini nosokomia, BHD, spill kit, itu semua ini rumah sakit ini yang ada di Jakarta ya. Jadi dan training itu tidak ada habisnya, at least twice a year, karena untuk berdiri fresh semuanya. Ya, jangan sampai lupa, kita ingetin terus. Dan training makalahnya juga beda-beda. Ada yang performance, grooming, ada yang buat ergonomi K3, ya kan? Ada lagi yang untuk metode dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa di training di sana. Ilmu tidak akan habisnya. Ilmu cleaning luar biasa. Apapun ada di situ. Chemicalnya sendiri kan mesti tahu pH. Ya kan? Cleanernya juga mesti tahu. Oh ini asam, ini basah. Nah itu kita harus training juga di sana. Ya, kurang lebih seperti itu, Ibu Priscilla. Ya, baik, terjawab sudah untuk dari Bapak Susilo ya.